10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun materi hari ini adalah penerapan fungsi kuadrat ketika sesuatu dilempar, penerapan fungsi kuadrat dalam pasangan bilangan, penerapan fungsi kuadrat dalam bangun datar, penerapan fungsi kuadrat dalam aritmetika sosial. Penerapan fungsi kuadrat ketika sesuatu dilempar. Contoh, sebuah roket ditembakkan vertikal ke atas. Tinggi roket H dalam kilometer sebagai fungsi waktu T dalam detik dirumuskan dengan HT sama dengan min 2T kuadrat tambah 20T. Tentukan A. Waktu roket mencapai tinggi maksimum. B. Tinggi maksimum yang dicapai roket. C. Waktu roket mendarat. D. Tinggi roket ketika 8 detik. Yang pertama kita tuliskan dulu fungsinya. HT sama dengan min 2T kuadrat tambah 20T. Dari sini kita ketahui A sama dengan min 2, B sama dengan 20, C sama dengan 0. Kemudian kita akan menghitung waktu roket mencapai tinggi maksimum. Berarti kita akan menghitung kapan roket itu mencapai tinggi maksimum. Tinggi maksimum diperoleh melalui sumbu simetri. Jadi waktu roket mencapai tinggi maksimum dapat dihitung dengan rumus sumbu simetri, yaitu min B per 2A sama dengan min 20 per 2 kali min 2 sama dengan min 20 per min 4 sama dengan 5 detik. Jadi roket ini mencapai tinggi maksimum ketika waktunya T-nya adalah 5 detik. Selanjutnya kita akan menghitung tinggi maksimum yang dicapai roket. Roket mencapai ketinggian maksimum ketika nilai T-nya adalah 5 detik. Maka kita tuliskan dulu fungsinya. HT sama dengan min 2T kuadrat tambah 20T. Jadi nilai T 5 detik itu kita substitusikan ke dalam fungsi. Maka menjadi H5 sama dengan min 2 kali 5 kuadrat ditambah 20 kali 5. Kemudian min 2 kali 25 tambah 100 sama dengan min 50 tambah 100 sama dengan 50 km. Berarti tinggi maksimum yang dapat dicapai roket adalah 50 km. Yang selanjutnya kita akan menghitung waktu roket mendarat. Roket mendarat berarti ketinggiannya adalah 0. Maka kita tuliskan dulu fungsinya. HT sama dengan min 2T kuadrat tambah 20T. Karena ketinggian 0, berarti nilai HT adalah 0. 0 sama dengan min 2T kuadrat tambah 20T. 0 sama dengan min 2T, buka kurung, T kurang 10, tutup kurung. Jadi kita faktorkan dulu. Selanjutnya min 2T sama dengan 0. T sama dengan 0 per min 2. T sama dengan 0. Kemudian T kurang 10 sama dengan 0. T sama dengan 0 tambah 10. T sama dengan 10. Nah dari perhitungan kita mendapatkan dua nilai T, yaitu T sama dengan 0 dan T sama dengan 10. T sama dengan 0 ini menyatakan waktu ketika roket itu ditembak. Sebelum ditembakkan ya, T-nya masih 0. Sedangkan T sama dengan 10 ini menyatakan waktu ketika roket itu sudah mendarat. Jadi mendaratnya pada saat T-nya itu adalah 10. Maka waktu roket mendarat adalah 10 detik.
Kemudian kita akan mencari tinggi roket ketika 8 detik. Berarti nilai T-nya 8. Kita tuliskan dulu fungsinya. HT sama dengan min 2T kuadrat tambah 20T. Kemudian angka 8 itu kita substitusikan ke dalam fungsi. H8 sama dengan min 2 kali 8 kuadrat tambah 20 kali 8 sama dengan min 2 kali 64 tambah 160 sama dengan min 128 tambah 160 sama dengan 32 km. Jadi ketinggian roket ketika 8 detik adalah 32 km. Penerapan fungsi kuadrat dalam pasangan bilangan. Contoh, selisih dua bilangan adalah 10. Tentukan dua bilangan tersebut sehingga hasil kalinya sekecil mungkin. Misalkan, bilangan pertama adalah X, bilangan kedua adalah Y. Selisih berarti bilangan kedua lebih besar dari bilangan pertama ya. Maka menjadi Y kurang X sama dengan 10. Y sama dengan 10 tambah X. Hasil kalinya Y kali X sama dengan nilai Y-nya adalah 10 tambah X. Berarti 10 tambah X dikali X sama dengan X-nya dikali masuk ke dalam kurung. Maka ini menjadi 10X tambah X kuadrat. Dari sini kita dapatkan nilai A adalah 1. A sama dengan 1, B sama dengan 10, C sama dengan 0. Kemudian kita akan menghitung saat hasil kali sekecil mungkin. Saat hasil kali sekecil mungkin, yang menyebabkan hasil kalinya sekecil mungkin adalah sumbu simetri. Kita masukkan ke rumus sumbu simetri. X sama dengan min B per 2A sama dengan min 10 per 2 kali 1 sama dengan min 10 per 2 sama dengan min 5. Saat hasil kali sekecil mungkin adalah min 5, maka salah satu bilangannya adalah min 5. Bilangan pertama sama dengan X, berarti bilangan pertama adalah min 5. Jadi bisa aja bilangan kedua, bukan harus bilangan pertamanya min 5 ya, tapi bisa aja bilangan keduanya min 5 karena salah satu bilangan. Kemudian bilangan kedua sama dengan Y. Kita peroleh dari perhitungan sebelumnya, persamaan Y adalah Y sama dengan 10 tambah X. Maka kita substitusikan nilai min 5 ini ke dalam persamaan. Y sama dengan 10 tambah min 5 sama dengan 10 kurang 5 sama dengan 5. Maka bilangan kedua adalah 5. Penerapan fungsi kuadrat dalam bangun datar. Contoh, Pak Anton memiliki sebuah kebun berbentuk persegi panjang dengan keliling 20 meter. Tentukan luas maksimum kebun itu. Keliling sama dengan 20 meter. K sama dengan 2 buka kurung P tambah L tutup kurung. Kemudian 20 sama dengan 2 buka kurung P tambah L tutup kurung. 20 per 2 sama dengan P tambah L. 10 sama dengan P tambah L. Kemudian kita pindahkan salah satu boleh P atau boleh nilai L ke ruas sebelah kiri ya. Kita mau bentuk satu persamaan. 10 kita pindahkan P nya ini. 10 kurang P sama dengan L. Jadi L sama dengan 10 kurang P. Luas sama dengan P kali L. Luas persegi panjang. Kemudian nilai L nya adalah 10 kurang P, maka ini sama dengan P kali 10 kurang P. Kemudian P nya dikali masuk ke dalam kurung. P kali 10 hasilnya 10P. P kali min P hasilnya adalah min P kuadrat. Maka sama dengan 10P kurang P kuadrat. Dari sini kita dapatkan nilai A nya sama dengan min 1, nilai B sama dengan 10, nilai C sama dengan 0. Maka untuk mencari luas maksimum berarti nilai optimum fungsinya ya, sama dengan min D per 4A. Kita cari dulu nilai diskriminannya. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Kita substitusikan nilai A, B, dan C ke dalam rumus diskriminan. Maka menjadi sama dengan 10 kuadrat kurang 4 kali min 1 kali 0 sama dengan 100 tambah 0 sama dengan 100. Nilai D nya 100, maka ini luas maksimumnya sama dengan min D per 4A sama dengan min 100 per 4 kali min 1 sama dengan min 100 per min 4 sama dengan 25 meter persegi.
Jadi luas maksimumnya adalah 25 meter persegi. Penerapan fungsi kuadrat dalam aritmetika sosial. Contoh, jika suatu proyek diselesaikan dalam X hari, maka biaya proyek per hari menjadi X tambah 800 per X kurang 40 juta rupiah. Tentukan biaya minimum proyek itu. Hari kerja sama dengan X hari. Biaya per hari sama dengan X tambah buka kurung X tambah 800 per X kurang 40 tutup kurung juta rupiah. Biaya proyek sama dengan hari kerja dikali biaya per hari, sama dengan X dikali buka kurung X tambah 800 per X kurang 40 tutup kurung. X nya dikali masuk ke dalam kurung ya. X kali X hasilnya adalah X kuadrat. X dikali 800 per X hasilnya adalah 800. X dikali min 40 adalah min 40X. Jadi hasilnya adalah X kuadrat tambah 800X kurang 40X. Jadi dari sini kita dapatkan nilai A nya adalah 1, nilai B adalah min 40, nilai C adalah 800. Tujuan kita adalah mencari biaya minimum proyek, berarti nilai optimumnya. Rumusnya adalah min D per 4A. Jadi kita cari dulu nilai diskriminannya. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Kita substitusikan nilai AB dan C ke dalam rumus diskriminan. Maka sama dengan min 40 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 800. Sama dengan 1600 kurang 3200 sama dengan min 1600. Maka kita masuk ke biaya minimum proyek. Sama dengan min D per 4A. Sama dengan min buka kurung min 600 tutup kurung per 4 kali 1. Min dikali min 1600 hasilnya adalah positif 1600. Jadi 1600 per 4 sama dengan 400 juta rupiah. Jadi biaya minimum proyeknya adalah 400 juta rupiah. Demikianlah materi penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dan sampai bertemu pada materi selanjutnya.